Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu hal yang selalu harus kita sadari, bahwa hidup kita di muka bumi ini tidak selama-lamanya, tetapi sifatnya sementara. Namun Tuhan menyediakan hidup yang kekal, hidup yang indah, hidup yang mulia bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dunia ini dengan hidup yang sorgawi. Hidup dengan jelas punya tujuan, yaitu tujuan kemuliaan yang Allah berikan. Sehingga kita boleh hidup dengan sukacita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak seorang pun yang hidup di dunia ini bisa membicarakan sesuatu atau rencana dia setelah dia meninggalkan dunia ini. Bahkan berharap pun dia tidak bisa. Karena ketika ditanya, maka orang itu akan berkata, saya tidak tahu. Karena kematian merupakan misteri. Kematian justru memberitahukan manusia tidak berdaya. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Bahkan ketika dia mati, dia tahu dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia tidak akan mati lagi. Dia hidup selama-lamanya. Bahkan dia berkata dia dari Allah dan dia kembali kepada Allah. Dia dari surga kembali ke surga. Dia dari kemuliaan kembali kepada kemuliaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus, dia mempunyai kuasa, otoritas atas kematian. Dan juga dia memiliki otoritas atas kehidupan. Karena dia Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Dia memberi hidup segala sesuatu. Dan dia juga yang menentukan segala sesuatu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 13, ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikut aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan Tuhan Yesus di dalam merespon pertanyaan Simon Petrus, seharusnya sangat mencengangkan kita, bukan? Karena Yesus berkata, kelak engkau akan mengikut aku. Saudara, Tuhan Yesus, dia pasti tentang dirinya kepada sesuatu yang terjadi, yang sifatnya akan datang. Namun dia memastikan juga, orang-orang yang percaya kepadanya akan bersama dengan dia. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, jaminan keselamatan diberikan ketika seseorang mengikut Yesus Kristus. Ayat 36 berkata demikian, Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Saudara, bagian pertama kalimat ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Ini Yesus katakan kepada semua orang Yahudi yang tidak percaya kepada dia. Tetapi kepada orang yang percaya kepadanya, Yesus berkata, kelak engkau akan mengikuti aku. Saudara, sebagaimana Yesus berkata, aku yang datang dari Bapa kembali kepada Bapa. Aku yang dari sorga kembali kepada Bapa. Maka saudara-saudara, Yesus memberitahukan kepada mereka yang percaya kepada dia bahwa mereka pun akan mengikut dia ke sorga. Kembali kepada Bapa di sorga. Karena Yesus sendiri, dia tahu. Dia berasal dari sorga, akan kembali ke sorga. Dan dia memastikan, setiap orang yang mengikut dia, dia akan pergi ke sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam Yesus Kristus ada jaminan 100% akan keselamatan. Dan itu dia pastikan. Karena dia berkata kepada Simon, sekarang engkau belum bisa mengikut aku. Tapi nanti engkau akan mengikut aku. Artinya apa? Artinya orang-orang percaya akan mengalami kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan Yesus Kristus kembali ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya. Dan saudara rindukanlah kemuliaan itu. Sehingga saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan kita terima. Dan itulah menjadi kekuatan yang sangat besar untuk orang Kristen. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia setia ikut Tuhan. Kalaupun penderitaan datang, dia tahu dia akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita terima bukan karena kita berkorban bagi Tuhan, melainkan karena Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini di ayat 37. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini memberikan kita satu warning. Warningnya apa, saudara? Saudara, manusia itu begitu lemah. Betapapun dia punya kemauan seakan-akan begitu kuat, tetapi daging begitu lemah. Bukankah itu terjadi pada Simon Petrus? Dia berkata, aku rela mengorbankan nyawaku. Yesus berkata, kamu mau mengorbankan nyawamu? Tapi aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, jikalau keselamatan bergantung kepada apa yang kita perbuat, maka kita semua akan binasa. Jikalau keselamatan tergantung kepada kemauan kita, karena kemauan kita untuk melakukan perbuatan kepada Tuhan yang baik, Yesus memberi peringatan. Engkau akan jatuh dalam pencobaan, dan engkau akan gagal. Justru saudara-saudara, keselamatan itu bukan karena pengorbanan kita. Bukan karena kerja keras kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita yang sebentar akan jatuh, tetapi karena pengorbanan Kristus yang teguh sifatnya, yang mengalahkan maut itu. Saudara, disinilah saudara-saudara kita memiliki kepastian keselamatan. Karena keselamatan tidak tergantung kepada kekuatan kita, tapi bergantung kepada kekuatan Allah. Tidak bergantung pada pengorbanan kita, tapi bergantung pada pengorbanan Kristus. Saudara, kita bersyukur kita boleh diselamatkan karena itu. Oleh karena itu, saudara, mengingat akan apa yang Yesus kerjakan bagi kita, kerelaannya mati bagi kita, marilah kita hidup bagi Dia. Karena itulah respons yang indah yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman dalam hati kami, supaya kami sekali lagi selalu diingatkan. Kami selalu memakai ketopong keselamatan di dalam menjalankan tugas hidup hari-hari kami, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh tipuan daripada si iblis, tapi kami mempunyai satu kepastian. Kami orang percaya, kami sudah diselamatkan, dipelihara oleh Tuhan, bukan dengan pengorbanan kami, tapi oleh pengorbanan Yesus Kristus bagi kami. Diri kami sangat rentan untuk jatuh. Tetapi perbuatan Tuhan begitu teguh yang akan menopang kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.